Oke, di video kali ini saya ingin membahas pertandingan dari Bali United dengan PSM Makassar yang berakhir imbang 1-1, dan di hari ini saya langsung membuat 3 video ya. Jadi ya mungkin dari baju saya tetap memakai baju ini ya. Untuk PSM Makassar dengan Bali United, saya bilang ini pertandingan yang luar biasa karena seperti kick and rush ya. Pertandingan dari kedua tim sangat terbuka, jual beli serangan tercipta. Walaupun di babak pertama berakhir dengan tanpa gol, tapi saya bilang pertandingan ini cukup luar biasa ya. Lalu untuk Bali United dulu, di pertandingan ini kembali lagi dalam 3 pertandingan belum memperoleh kemenangan ya. Sedangkan untuk PSM Makassar dalam 5 pertandingan hanya menang sekali dan belum terkalahkan. Untuk Bali United di babak pertama dengan PSM Makassar, saya bisa simpulkan kedua tim ini cukup berimbang. Karena ketika Bali United melakukan serangan cepat, itu juga beberapa kali cukup membahayakan pertahanan PSM. Begitu juga PSM Makassar ketika melakukan penyerangan, ini juga cukup berbahaya untuk pertahanan Bali United. Tapi di sini yang cukup menarik untuk saya ya, bahwa sebetulnya line up yang diturunkan oleh Tavares ini nggak terlalu banyak pilihan. Karena kita tahu bahwa Detan di sini nggak bisa dimainkan ya, karena dipanggil Sintayong untuk membela timnas. Jadi untuk line up di sini ada duo pemain yang sebetulnya cukup bagus juga ya, yaitu Ricky Pratama dan Rizky Eka Pratama. Sedangkan untuk Bali United di sini cukup kuat di sektor tengah karena Kenzo dengan Marwoka diduetkan bersama. Ini 2 pemain box to box yang saya bilang juga sangat bagus ya. Kenzo yang sebelumnya bersama PSM juga bermain cukup konsisten. Marwoka bersama Rans juga bermain cukup bagus. Nah, di pertandingan ini saya bilang walaupun PSM Makassar bermain sebagai tim tamu, lalu bermain dengan line up yang lebih muda gitu ya daripada line up-nya Bali United, tapi di sini PSM Makassar bisa bermain cukup efektif. Jadi ada nilai plus dulu yang dilakukan oleh para pemain PSM ya di bawah Tavares. Kalau dengan pemain mudanya atau ya pemain yang mungkin saya bilang belum berapa kali sering saya kritik ya atau saya evaluasi, tapi di pertandingan ini lebih terlihat untuk masalah kombinasi serangan. Karena PR yang saya sering kali evaluasi untuk PSM adalah segi passing. Jadi di pertandingan ini passing-passing atau kombinasi serangan dari PSM itu sangat terlihat. Ya, jadi saya sangat menyukai permainan PSM Makassar yang seperti ini. Sedangkan untuk Bali United, saya bilang kombinasi serangan ini nggak terlalu banyak. Tapi ketika melakukan serangan balik, itu lebih mengandalkan ya individual pemain. Ya, di sini juga saya bilang Rahmat Arjuna ya, Irfan Jaya itu bermain juga cukup bagus untuk melakukan transisi penyerangan. Tapi ya tidak adanya seorang target man ya, kalau saya bilang untuk Bali United, ya ini seperti nggak ada yang bisa menahan bola ketika Bali United melakukan serangan. Jadi tempo permainan Bali United itu lebih banyak cepat kehilangan bola tanpa bisa mengatur tempo penyerangan. Berbeda dengan PSM Makassar, kalau saya bilang lebih ada seorang Haljeta ya, itu berapa kali bisa memanfaatkan untuk tempo penyerangan PSM ketika melakukan penyerangan. Jadi ya ketika Bali United melakukan serangan itu juga seringkali kandas. Tapi kalau PSM Makassar melakukan serangan itu masih seringkali bisa mengatur tempo. Ini menurut saya perbedaan yang dilakukan oleh penyerangan kedua tim. Kalau berbicara pertahanan, kedua tim bermain cukup bagus. Terutama dari sektor pertahanan Bali United ada nama Dolah. Ini perannya cukup luar biasa. Lalu untuk PSM Makassar ada nama Yuran. Ya, ini seperti head to head lah, back terbaik. Ya, suatu saat saya menginginkan ya Elis Dolah dengan Yuran bisa satu tim gitu ya. Saya membayangkan kedua pemain ini kalau bisa satu tim, wah sangat luar biasa pastinya. Karena kedua tim ini saya bilang menjadi back yang cukup luar biasa di BRI Liga 1. Ya, jadi di babak pertama tidak ada gol yang tercipta, tapi permainan juga cukup terbuka, terjadi jual beli serangan, corner kick juga di babak pertama sempat imbang 4-4 ya kalau nggak salah. Jadi ya saya bilang ini cukup seimbang lah, tinggal siapa dulu yang bisa menciptakan gol dan yang kemasukan gol ini siapa. Nah, ketika masuk di babak kedua, nah inilah yang saya bilang ada poin yang cukup penting. Ketika Mufli ya dimainkan untuk menggantikan Alessio Neto, saya bilang Mufli langsung terlihat kombinasinya dari sektor kanan cukup bagus, menciptakan 1 assist ya ke Sakai yang bisa menciptakan gol ke gawang Maringa. Saya bilang itu gol yang cukup bagus ya. Kalian kalau lihat replaynya gol dari PSM, itulah yang saya inginkan, bahwa terjadi kombinasi serangan. Jadi seperti bukan gol yang hanya kebetulan, tapi memang melalui skema permainan.
inilah yang seringkali saya sering kritik untuk PSM. Walaupun mungkin menang, tapi ya saya masih kurang puas karena kombinasi serangannya masih minim. Nah inilah ya contoh gol yang saya inginkan, yaitu seperti golnya Sakai. Bagaimana Mufli dengan Ricky Pratama ya kalau nggak salah melakukan wancu dulu, lalu berikan umpan ke tengah dan Sakai posisinya juga nggak ada yang mengkawal. Jadi inilah langsung menjadi gol yang cukup bagus. Ya, jadi inilah poin penting untuk PSM Makassar, harus bisa konsisten bermain seperti ini. Passing-passing long ball di pertandingan ini mungkin sampai Adilson masuk ya, itu hampir nggak terlalu banyak terlihat. Tapi ketika Adilson bermain, nah saya bilang PSM Makassar justru kehilangan tempo permainannya. Karena diduetkan dengan Halceta juga seperti belum kompak ya seorang Adilson dengan Halceta. Karena Adilson juga seringkali masuk ke sektor tengah atau penyerangan bersama Halceta. Nah untuk Bali United ya sekarang ketika tertinggal 0-1 sempat menyamakan kedudukan, tapi setelah mencek VAR ternyata Everton terlebih dulu membuat handsball ya ketika melakukan umpan. Jadi ya gol itu dianulir. Tapi ketika Bali United menit 70 ke atas itu mulai banyak memberikan ancaman. Tapi sebetulnya PSM Makassar juga berapa kali bisa keluar dari tekanan para pemain Bali United ketika harus mengejar ketertinggalan. Cuma kembali lagi yang saya soroti adalah perform dari Adilson. Kalian kalau mengamati ya, ketika Adilson masuk menggantikan Rizky Eka, walaupun mungkin Rizky Eka mengalami cedera, lalu nggak ada Tetan juga ya, yang artinya Tavares nggak memiliki banyak pilihan. Kalian bisa lihat bahwa kualitas Adilson ini masih kurang kalau menurut saya untuk pemain di PSM Makassar, baik di pemain sayap maupun di pemain depan. Karena berapa kali mudah kehilangan bola, lalu memberikan passing juga seperti gak ada tujuannya. Kalian kalau mengamati ya, ketika Adilson membawa bola pasti paham yang saya katakan. Ada satu momen di mana Adilson ditekan ya, dilakukan pressing oleh kedua pemain Bali. Tapi Adilson lebih memilih melakukan passing yang itu nggak tahu arahnya kemana, yang memang ditujukan kepada Mufli ya ketika melakukan overlap ke depan. Tapi itu sebetulnya ya kalau saya bilang passing yang ngawur gitu loh dari seorang Adilson. Jadi inilah kalau menurut saya Adilson memang saya bilang memang belum layak lah menjadi pemain inti di PSM Makassar ya. Kalau boleh saya bilang masih mending Okello lah gitu loh. Walaupun Okello juga masih di bawah dari Halceta ya. Jadi Halceta ya walaupun belum bisa menciptakan gol, tapi kalau saya bilang lebih baik Halceta karena beberapa kali PSM Makassar bisa mengatur tempo serangan. Nah, balik lagi ketika PSM Makassar sudah unggul 1-0, Bali United juga terus melakukan serangan dan akhirnya di menit terakhir ya M. Rahmat bisa menciptakan gol. Itu juga gol terjadi kemelut di depan gawang PSM, yang artinya memang ya Bali United juga kalau saya bilang overall permainannya sedikit pragmatis ya, karena nggak terlalu banyak kombinasi, lebih banyak memanfaatkan skill individu dari pemain. Padahal Bali United memiliki Marwoka dan juga Kenzo. Tapi kalau kalian lihat kerjasama ya antara Marwoka dengan mungkin ya Besoni atau mungkin Everton yang masuk di babak kedua, itu hampir nggak terlihat kerjasamanya tuh nyatu. Jadi seperti chemistry-nya antara Marwoka dengan pemain sayap Bali United ini belum terlihat. Jadi inilah yang mestinya Teko bisa atasi dan bisa evaluasi. Karena kembali lagi Bali United ini sektor tengahnya ini cukup mewah kalau saya bilang. Marwoka bermain cukup bagus bersama Rans, Kenzo bermain cukup bagus untuk PSM di musim lalu. Dan ini diduetkan bersama. Tapi justru kreativitas dari sektor tengah Bali United ini nggak terlihat. Jadi inilah yang harus dievaluasi untuk Teko kalau menurut saya untuk Bali United. Karena sudah ditopang oleh pemain-pemain yang berkualitas. Ya, sedangkan untuk PSM Makassar walaupun harus kebobolan di menit terakhir, tapi saya bilang permainan PSM Makassar ini sangat baik ya. Tapi ketika Adilson masuk, kalau menurut saya justru ya PSM Makassar kehilangan permainan yang bagusnya itu ya. Bukannya saya menyalahkan seluruhnya kepada Adilson, enggak, cuma saya sudah berapa kali lihat gitu loh, penampilan Adilson ini masih minim kontribusi untuk PSM Makassar. Justru tempo penyerangan PSM Makassar lebih banyak hilang ketika Adilson masuk. Berapa kali mudah kehilangan bola, passingnya juga belum terlalu jelas mau kemana. Jadi inilah ya, tapi saya juga nggak menyalahkan pilihan dari Tavares juga, karena di bangku cadangan juga Tavares kan nggak terlalu banyak pilihan. Ya, lalu untuk Bali United saya bilang tinggal di masalah penyerangan, karena nggak terlalu banyak kombinasi, nggak terlihat kalau Bali United ini memiliki pemain-pemain yang berkualitas loh gitu. Ya,
combo maut lah dari Marwoka dengan Kenzo juga ternyata belum cukup untuk membuat PSM Makassar ini kerepotan ya. Jadi artinya untuk Teko harus bisa memadukan lagi dan menciptakan transisi penyerangan yang lebih kombinasi. Jadi nggak hanya mengandalkan individu dari Paivet Barga ataupun Irfan Jaya ya, tapi penampilan dari kiper Ardiansyah ya itu cukup bagus, beberapa kali melakukan save yang brilian. Adilson juga sebetulnya cukup bagus di pertandingan ini ya. Jadi overall saya bilang ya ini layak lah untuk mendapatkan hasil imbang karena kedua tim juga bermain cukup kick and rush, cukup ngotot gitu ya. Tapi PR-nya paling di Bali United belum terlihat kombinasi serangannya daripada PSM. Kalau PSM lebih terlihat, tapi ketika Adilson masuk ya itu sudah nggak terlihat lagi ya. Paling ini ya yang saya bisa amati dari pertandingan Bali United dengan PSM Makassar. Jadi tetap semangat untuk kedua tim. Semoga di pertandingan berikutnya untuk Bali United dan PSM Makassar bisa memperoleh hasil yang positif ya. See you.